Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada Flipmas Indonesia Channel pada serial ke-7 dari kawasan ekonomi masyarakat. Dan kali ini yang akan ditampilkan adalah camp dari Karanganyar di wilayah Sumatera Selatan. Dan tepatnya itu di Desa Karanganyar, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kalau kita lihat di peta, maka dari Palembang ke Camp Karanganyar ini tidak terlihat terlalu jauh, ya. Dan kemudian kita bisa mengira-ngira arah dari mata angin dari Palembang ke camp ini kira-kira ke arah timur laut, ya, dari Palembang ke camp ini. Dan penugasan untuk mengerjakan dan melaksanakan pengembangan camp di Karanganyar ini diserahkan kepada Flipmas Wilayah Sriwijaya yang dipimpin langsung oleh ketuanya Insinyur Muhammad Jaman yang berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya. 3 di antara teman-teman yang membantu beliau berasal juga dari Politeknik Negeri Sriwijaya, antara lain Pak Hadi Jawari, Pak Sony Okta Priandi, lalu Ibu Nelly Masnila. Sementara Pak Satria Jaya Priyatna ini adalah dosen dari Universitas Sriwijaya Palembang. Nah, mereka bermitra dengan warga dari Camp Karanganyar itu dipimpin oleh Pak Farudin sebagai kelompoknya, lalu ketua kelompoknya, dan kemudian Pak Roni, Pak Okta, dan Pak Bambang. Apa yang kemudian mereka bangun, ya, yang menjadi karakter dari Camp Karanganyar ini adalah bahwa dari lahan-lahan yang kembali lagi berupa tegalan, ya, rumput-rumput tinggi, itu yang dari foto di bawahnya itu adalah foto lahan pada saat camp belum dijalankan. Kemudian yang foto di atasnya yang menampilkan wajah padi-padi yang bernas ini adalah ikon dari camp Karanganyar ini. Camp Karanganyar sendiri itu berada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang memerlukan waktu tempuh kira-kira 2-2,5 jam menggunakan perjalanan darat, menggunakan mobil dari pusat kota Palembang. Lahan camp Karanganyar sendiri ini sifatnya adalah lahan pasang surut. Ini kembali lagi menjadi satu persoalan karena lahan pasang surut ini tidak banyak dihadapi atau yang menjadi ciri kawasan dari camp ini. Ini salah satu lahan pasang surut. Nah, kalau di Bantalan itu bukan lahan pasang surut, tapi lahan yang kebanjiran. Nah, pada mulanya merupakan lahan marginal. Jadi lahan yang terbengkalai berupa semak belukar, tidak ada tanamannya, semua analog, semua identik, ya. Kawasan-kawasan camp ini tidak ada kawasan yang kemudian siap tanam begitu, semuanya harus diolah lebih dulu. Sumber air satu-satunya berasal dari air parit 8 istilahnya, di mana parit ini sendiri kedalamannya hanya sekitar 1-2 meter, lalu lebarnya 2-3 meter. Dan kondisinya memang sedang buruk karena sebagian dari jalur parit ini itu ditumbuhi oleh rumput-rumput liar, sehingga airnya pun tidak bisa bergerak dengan leluasa. Nah, di samping lahan pasang surut ini yang airnya bersifat asam, juga tingkat salinasinya tinggi. Nah, oleh karena itu ini betul-betul sebuah tantangan bagi teman-teman di Sriwijaya bagaimana mereka bergerak di sana, kemudian bertindak di sana, sehingga kondisi-kondisi yang abnormal ini bisa dinormalkan atau paling tidak bisa direduksi sehingga menjadi sumber kehidupan yang baik di kawasan itu. Kondisi masyarakatnya sendiri 95% dari warga camp itu adalah warga miskin. Dan sampai 2017 walaupun camp sudah ada di sana, kualitas air baru bisa diperbaiki pada tahun 2017 pada saat Flipmas Sriwijaya itu harus check out dari kawasan itu karena sudah tidak lagi dibiayai oleh Pertamina. Nah, masyarakat sendiri dengan
asamnya air, kemudian salinasinya yang tinggi, praktis sudah tidak bisa dijadikan air minum. Oleh karena itu, teman-teman ini kemudian membuat 3 bak pengolahan air, dan yang kemudian dilengkapi dengan sistem river osmosis. Mahal memang, tetapi sementara ini itu satu-satunya cara yang bisa diterapkan untuk bisa menghasilkan air berkualitas air minum. Nah, di sana sudah ada beberapa tanaman sawit, jadi bukan kebun sawit tapi beberapa tanaman sawit yang merana karena ya situasi airnya seperti itu, ya otomatis ya kesulitan untuk hidup wajar begitu. Demikian juga kelapa, ya semuanya tidak produktif karena kondisinya yang tidak kondusif untuk tumbuhnya tanaman itu sendiri. Nah, uniknya juga bahwa Camp Karanganyar ini dibuat bernuansa Jawa, ya karena memang beberapa penduduk di sana berasal dari Jawa. Lahan awal dari Camp Karanganyar ini bisa kita lihat sendiri di sini sama sekali tidak produktif, jadi sudah terbengkalai, dibiarkan begitu saja di mana-mana camp, di 6 camp yang kemarin kita sudah sampaikan itu pun juga demikian. Semua lahan tegalan, terlantar, rumput-rumputan, semua perdu, wah, sudah segala tumbuhan yang memang tidak bernilai ekonomis. Nah, di samping itu juga kita lihat bahwa ada sepetak kecil lahan yang digarap oleh warga di sana yang ditanami jagung. Tapi bagaimana kemudian perkembangannya, kemudian panennya dan sebagainya, ini masih belum menggembirakan. Demikian juga tanaman sawit yang sudah ditanami di situ, tapi tidak terurus. Nah, ini pemandangan-pemandangan umum yang kita selalu dapati pada saat berkunjung ke camp sebelum camp ini dibangun. Nah, di samping kita lihat ada irigasi di sini, ada irigasi, ada jalan desa, ada kemudian rumput, ada kemudian jagung yang kita lihat tadi, yang semuanya itu mewarnai atau menambah kesulitan sebetulnya dari tim Firman Sriwijaya dan warga yang hidup di sana bertahun-tahun. Nah, pada saatnya kemudian Pertamina, Litmas wilayah, lalu kemudian juga dengan warga, kemudian berembuk ini. Bagi Pertamina ini adalah penentuannya apakah ini layak menjadi camp atau tidak. Bagi Flipmas wilayah, apakah lahan ini yang kemudian memang ditetapkan sebagai camp, sehingga semua persoalan yang ada yang bisa dideteksi, diidentifikasi pada saat itu akan menjadi tantangan terberat dari camp-camp lain yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dengan tantangan-tantangan semacam itulah kemudian pada bulan Desember 2014 Pak Zaman dan teman-teman itu mulai mengolah. Yang diolah pertama itu adalah membuat parit ini, jadi parit 8 ini lebih dalam dan panjang itu sekitar 2 km. Akhirnya bermuaranya di Sungai Musi Banyuasin itu. Jadi diperdalam 2-3 meter yang tadinya 1-2 meter, lalu kemudian lebarnya pun juga ditambah kalau tidak salah sepanjang 1 meter, sepanjang 1 meter. Nah, dengan demikian maka ada tanah-tanah yang kemudian hasil kerukan itu yang harus dimanfaatkan. Nah, pada saat Pak Priol dari Pertamina, kemudian Pak Adil dari Flimas Indonesia mengadakan visit ke sana, bertemu dengan pejabat-pejabat daerah setempat, lalu kemudian disepakati bahwa lahan inilah yang kemudian akan menjadi kawasan ekonomi masyarakat untuk Karanganyar. Nah, dengan keputusan seperti itu, maka semua hal kemudian dikerjakan, semua hal diperbaiki, terutama yang berkorelasi dengan air. Jadi semua yang relevan dengan air, misalnya kedalaman parit, lebar parit, kemudian keasaman, lalu salinasi yang tinggi, ini semua yang menjadi titik pandang utama dari
penanganan camp Karanganyar ini. Baru setelah itu membahas mengenai tanaman apa yang akan ditanami di sana, lalu kemudian bagaimana nanti proses perawatan, lalu bagaimana nanti pengembangan pengelolaan manajemennya dan seterusnya. Lahan pasang surut ini kemudian disepakati untuk dijadikan lahan persawahan. Lahan persawahan artinya airnya sudah harus diperbaiki dulu. Nah, airnya diperbaiki, baik salinasi maupun keasamannya, lalu kemudian lahan pasang surut ini tidak bisa dihindari lagi. Itu harus diikuti, irama alam ini harus diikuti. Nah, kita lihat di sini padi yang ditanam itu terlihat juga subur di sini. Padi yang ditanam subur semua. Lalu kemudian bangunan-bangunan ini, bangunan yang paling kanan itu adalah kandang sapi. Ya, kandang sapi. Kemudian yang di tengahnya adalah sekretariat. Sekaligus juga difungsikan untuk ruang pertemuan. Kembali ruang pertemuan ini seperti halnya ruang pertemuan di camp yang lain digunakan untuk pertemuan-pertemuan. Jadi musyawarah pertemuan desa dengan Flipmas, desa dengan Pertamina, atau desa Flipmas Pertamina, ya apapun lah gitu dalam wujud pertemuan itu dilaksanakannya di ruang pertemuan itu. Ini kandang sapi yang lebih dekat, di mana kandang sapi itu sudah dilengkapi dengan tempat untuk menampung kotorannya, itu juga air seminya, dan juga harus dibuatkan jembatan di foto kiri atas itu dibuatkan jembatan supaya sapi bisa menyeberang parit ini untuk dikandangkan gitu. Nah, bambu-bambu ini jadi saluran-saluran terbuat dari bambu itu untuk keperluan pasang surut ini. Jadi begitu dia pasang, maka setelah terjadi keseimbangan, jadi permukaan di dua tempat sama, maka situasinya sudah akan statis dia. Nah, begitu sungai ini kemudian menyurut, maka air-air yang ada di sawah ini juga akan segera keluar melalui saluran-saluran bambu ini untuk kemudian pergi ke Sungai Musi Banyuasin itu. Sifat alami ini tetap dipertahankan, dan kemudian seperti tadi yang saya sampaikan bahwa menggali parit 8 itu kemudian membuahkan lumpur atau tanah-tanah subur juga yang sukar sekali untuk dibuang ke kawasan lain. Oleh karena itu teman-teman Flipmas Indonesia bersama warga ini membuatkan galengan aja, jadi galengan baru yang dibuat dari lumpur-lumpur hasil galian parit 8 itu, yang juga akhirnya menambah luas kawasan camp itu sendiri. Ya. Dan disitulah kemudian ditanami oleh warga ini tanaman-tanaman yang memang diperlukan, terutama sayuran, tidak lagi padi, karena padi sudah ada kawasannya sendiri. Nah, demikian hal yang kemudian bisa dikerjakan oleh teman-teman Flipmas pada awal-awal pertama kegiatan mereka itu, kemudian menanami lahan ini juga dengan sawit, ya, lahannya ditanami sawit, lalu kemudian membuatkan juga di samping kandang sapi ini adalah yang di sebelah kanan bawah itu adalah kandang kambing. Jadi di sana dipelihara ya sapi dan juga kambing. Pada saat Monef dari Pertamina dan juga bersama Flipmas, wajah dari camp Banyuasin ini mulai terlihat berubah. Kawasan ini terus terang merupakan kawasan yang agak sukar untuk dikembangkan arsitektur kawasannya. Karena bukan kondisi lahan, tetapi posisinya. Posisi camp ini itu sama sekali tidak strategis. Ya, dia dibelah oleh jalan desa, dibelah oleh parit, dan kemudian kanan kirinya itu adalah lahan-lahan kosong yang untuk kebun ataupun sawah dan sebagainya. Sehingga dalam membangun ini dibuat simetri juga susah. Dibuat seperti halnya kalau petakan itu dalam bentuk segi empat panjang misalnya, ini lebih mudah. Nah, ini teman-teman juga mengalami kesulitan. Kebetulan juga tidak ada arsitek kawasan yang kemudian bergabung di dalam tim ini, karena memang kebakaran itu kebetulan ya masih langka di Sumatera Selatan. Nah, banyaknya kendala di sini
yang menyebabkan Flipmas wilayah itu harus melakukan hal-hal semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Walaupun tidak terlihat indah, ya, seperti halnya camp di tempat yang lain, itu ruang pertemuannya bisa pada lokasi yang baik, terlihat serasi dengan lingkungannya. Kalau di Karanganyar ini tidak bisa, kebetulan tidak bisa dibuat seperti itu. Artinya ada lahan datar yang kemudian masih kosong, dan di lahan itulah kemudian dieksploitasi untuk sekretariat terutama. Ya, dan juga kandang-kandang sapi, kemudian kandang kambingnya. Nah ini kalau kita lihat sapi-sapinya sudah didatangkan, lalu kemudian dipelihara di sini. Mirip seperti halnya di Pudak di Jambi itu, di sini sapi juga menjadi ikonnya. Jadi sapi potong kembali, bukan sapi untuk pembibitan. Nah, pada saat Mei 2015, seluruh camp itu wajib meresmikan kegiatan dan juga karya-karyanya dan dipertanggungjawabkan kepada Pertamina. Pada saat peresmian di Camp Karanganyar ini, yang hadir adalah Pak Guswandi sebagai Vice President CSR SMED PT Pertamina, lalu juga ada dari perwakilan Flipmas Indonesia dan juga ada Flipmas wilayah. Jadi semuanya hadir, dihadiri juga oleh Muspida setempat, kemudian warga yang berusaha menampilkan semaksimal mungkin kinerja mereka. Nah, pada saat yang sama sekaligus dilakukan panen padi perdana. Ini panen padi pertama sekali yang dihasilkan oleh camp, di mana airnya sudah diperbaiki baik salinasi maupun keasamannya, lalu kemudian masih tetap mempertahankan sifat alami yang pasang surutnya, dan juga memperbaiki suplai air dari air pasang dan air surutnya bergerak lancar di parit 8 itu. Nah, ya, siapa yang tidak berbahagia melihat masyarakat atau warganya kemudian panen padi yang bisa digunakan untuk makanan pokok mereka, dan di samping digunakan oleh warga itu sendiri, padi yang atau beras yang sudah diperoleh itu, diproduksi itu kemudian dijual ke pasar. Nah, ini kondisinya setelah panen, dan pada Mei 2015 itu panen perdana, maka ini adalah panen tahun pertama camp ini dilahirkan. Camp ini dilahirkan. Dan terlihat juga bagaimana mereka sangat bersemangat untuk kemudian memanen sapinya, memanen padinya, kemudian mendatangkan kembali sapi-sapinya setelah sapi sebelumnya sempat dijual. Nah, ini semua ini memberikan tambahan omset dengan menggunakan dan menyewa mesin pemotong padi yang sama. Setahun kemudian setelah peresmian, ini panen lagi di Karanganyar ini. Jadi bisa kita lihat kemudian bagaimana masyarakat di sana bersemangat untuk memanennya, kemudian memasukkannya ke dalam karung, menimbangnya dan sebagainya. Dan karena air juga cukup banyak dan sudah diperbaiki kualitasnya, maka ikan-ikan seperti lele itu dicobakan untuk diternakkan di Karanganyar ini. Nah, pada saat Mei 2016 itu, pada saat itu ada Monef yang dilakukan oleh Flipmas Indonesia. Nah, pada kali ini Flipmas Indonesia mengirimkan wakilnya, yaitu Ibu Sri Arinita Abutani, melihat, karena beliau kebetulan juga ahli sapi, sehingga bertemu dengan sapi-sapi di Camp Karanganyar ini dan juga peternaknya. Ini kemudian memberikan peluang untuk terjadinya saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman pada pemeliharaan sapi potong. Nah, pada malam hari, ya, mereka berasal dari Politeknik, jelas lalu kemudian berpikir mengenai mandiri energi, dan yang dipilih pastilah solar cell. Jadi solar cell ini kemudian energinya digunakan untuk penerangan, ya, penerangan kawasan, kandang, kemudian untuk memanaskan air, ya, untuk membersihkan sapi,
dan juga untuk kegiatan-kegiatan sekretariat. Sebab di sini hampir tidak ada peralatan-peralatan produksi yang memerlukan energi, yang memerlukan listrik terutama. Nah, di pojok kiri atas itu adalah pompa-pompa untuk river osmosis. Ya. Di sini yang mahal sebetulnya adalah membrannya. Nah, kalau teman-teman politeknik ini sudah bisa mengadakan membran atau membuat membran ini sendiri, tidak usah secanggih membran yang dijual oleh Milipur. Nah, ini sangat-sangat membantu warga, oleh karena air yang dihasilkan itu sudah bebas dia dari mineral, bebas dari pengotor, bebas dari sifat asamnya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sapinya juga ini termasuk sehat, termasuk juga gemuk sapi-sapi yang ada di Camp Karanganyar ini. Nah, pada saat Monef ini wajah Camp Karanganyar sudah berubah menjadi seperti ini. Di kiri atas dan yang di tengah itu adalah gambar keramba untuk beternak ikan lele itu, beternak ikan lele. Melihat dari komoditas yang ada, ya, ada padi, kemudian ada sayuran, ada sapi, ada kambing di sana, maka omset ini pun juga bisa berbicara mengenai apa yang ada di kawasan itu. Nah, pada saat awal, pada saat omset ini mulai dicatat, camp ini sudah membukukan uang sekitar atau omset sekitar 20-25 juta. Ya. Lalu kemudian panen perdana, ya, panen padi perdana itu memberikan peluang untuk mendapatkan omset lagi. Selama ini kira-kira 100 jutaan. Demikian seterusnya. Jadi lonjakan-lonjakan yang ada itu pasti erat hubungannya dengan panen padi. Atau hasil penjualan dari sapi potongnya itu. Stagnan kembali. Di sana menunjukkan bahwa pendapatan-pendapatan yang ada ya sebatas itu saja gitu. Belum ada lagi lonjakan dari hasil penjualan padi, hasil penjualan sapi dan seterusnya. Dilihat seperti ini, walaupun uangnya atau omsetnya itu hanya sekitar 355 juta, tetapi ini sangat-sangat berarti bagi warga yang belum pernah mendapatkan penghasilan kotor sebanyak ini. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya menarik, sesuatu yang bisa dikerjakan, sesuatu yang bisa dipertahankan, bisa dijaga. Gitu. Nah, oleh karena itulah, maka teman-teman BUMN ini pada saat melihat camp ini, melihat pekerjaan-pekerjaan kepada warga yang baru kali ini bisa bekerja dalam teknologi yang seperti ini tidak bisa buru-buru harus ditinggal. 3 tahun untuk investasi konstruksi di sana, mesin, peralatan, bangunan, kemudian iptek di sana, ini tidak masalah 2 tahun atau 2 tahun setengah atau bahkan 3 tahun. Tetapi berikutnya kami perkirakan di sini paling tidak 2 tahun lagi itu untuk proses konsultasi, proses pematangan, proses penyempurnaan, sehingga betul-betul setelah 5 tahun ini mereka sudah bisa mandiri, sehingga mungkin pertemuan konsultasi sudah tidak perlu terlalu intens lagi. Ya, kami sempat ke sana, kami berangkat ke sana, tetapi ini bukan suatu tuntutan akhirnya. Itu hanyalah sebagai satu kesadaran kami untuk selalu menjaga komunikasi dengan teman-teman di camp itu. Nah, dari lahan ya, yang kelihatannya seperti produktif ini, seolah-olah yang sebelah kiri itu adalah tanaman padi. Itu bukan tanaman padi, itu tanaman-tanaman perdu yang kalau lihat dari jauh itu seperti padi. Nah, kondisi tegalan seperti ini yang sama sekali tidak memberikan penghasilan atau bahkan kemudian merugikan warga di sana sendiri, kemudian bisa diubah menjadi lahan persawahan, ya, kemudian peternakan yang juga bagus. Ini kan sudah memberikan sesuatu, gitu. Apalagi mereka sekarang sudah mendapatkan air minum yang layak minum setelah ada 3 bak pengolahan, lalu kemudian dihubungkan dengan river osmosis, ya, praktis sudah mereka dapatkan air dengan kualitas air minum. Nah,
Dengan perubahan-perubahan yang demikian signifikannya, tentu game ini kan ada nilai positifnya. Dan kalau ini dikerjakan dengan baik, dipelihara dengan baik, lalu kemudian diberi kepercayaan dengan baik ya oleh teman-teman dari Pertamina, itu bukan segala sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi masyarakat. Ya, dalam hal ini masyarakat atau warga di Camp Karanganyar itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.